Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Praktikum SSD RA akan menjelaskan mengenai latihan modul 7 Praktikum SSD. Saya Haikal Dwi Saputra akan menjelaskan bagian yang pertama. Pertama itu memanggil library. Ada dua library yang akan dipanggil. Yang pertama itu ISLR. Paket ISLR adalah singkatan Introduction to Statistical Learning Application in R. Paket ini berisi dataset yang digunakan dalam buku dengan judul yang sama. Buku tersebut adalah sumber populer untuk mempelajari konsep dasar dari pembelajaran statistik, machine learning, dan aplikasi R. Dalam konteks tersebut, memuat paket ISLR akan memberikan akses langsung kepada dataset yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu LIBS. Paket LIBS adalah paket dalam R yang digunakan untuk melakukan seleksi variabel dalam model regresi. Paket ini sering digunakan dalam proses seleksi fitur untuk model regresi, terutama dalam konteks regresi linear. Fungsi-fungsi di dalamnya memungkinkan Anda untuk melakukan pencarian berbagai kombinasi variabel dalam model regresi, termasuk pencarian subset variabel yang memberikan hasil yang optimal sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Yang kedua yaitu memanggil fungsi names untuk memanggil nama-nama kolom yang ada pada dataset kita. Ada 17-20 total kolom yang ada. Ada advat, HM, run, runs, RBI, walls, years, catback, chhits, cm, chm runs, chruns, crbA, cwas, leaks, division, put outs, assist, error, salary, dan newline. Dan fungsi dim sitter yaitu untuk mendapatkan dimensi dari sebuah objek berupa baris dan kolom. 322 ini menjelaskan tentang total baris yang ada, sedangkan 20 adalah total kolom. Fungsi sum is, Tigna, itas, dollar salary menjelaskan tentang berapa banyak data yang hilang dalam kolom salary pada dataset headers. Didapat hasilnya itu 59 data yang hilang. Kemudian kita membuat fungsi headers sama dengan naomit dalam kurung headers, dim headers. Itu menjelaskan tentang menghapus baris-baris yang kosong tadi sehingga hasil total baris yang ada menjadi 263 pada semua kolom yang ada sebanyak 20 pada dataset headers. Selanjutnya kita akan ngecek apakah data yang kosong itu sudah hilang atau belum. Dan terlihat hasilnya 0, itu berarti datasetnya sudah hilang yang hasilnya kosong. Nah, selanjutnya kita bikin regresi redfit titik full reg subset salary garis lengkung titik koma headers dalam kurung summary dalam kurung redfit titik full. Itu untuk melakukan subset seleksi terbaik, subset selection object, manggil reg subset formula salary ke semua kolom yang ada pada dataset headers sebanyak 19 variabel, seperti yang salary. Dan intercept selangnya terdiri dari first in dan first out. Untuk masing-masing variabel kolomnya itu tidak ada hubungannya tadi dengan lambang files semuanya, namun ketika digunakan kombinasi maka akan menunjukkan ada keterhubungan antara mereka dengan diberikannya tanda bintang sebanyak maksimum satu subset didapatkan ukuran sebanyak 8 selection algoritma. Housekeeping. Ini tarik put subset variable independen dari dataset header, data variabel dependen salary fungsi subset dari paket digunakan kembang pada subset mencoba sebuah kombinasi dari variabel independen untuk membangun model regresi. Ini kita akan membuat perintah repeat titik full sama dengan reg subset salary titik koma data tolong lintas max 19 reg summary repeat full. Setelah itu perintah summary repeat full melakukan ringkasan dari regresi subset dilakukan masuk model terbaik yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti BI.
EIC atau escort serta informasi lainnya seperti covariance regresi dan statistik terkait dengan setiap model. Perintah ini digunakan untuk melakukan regresi subset dari variabel-variabel independen dalam data set aktivitas tidak variabel dependen sehari. Argumen NVMax 19 menunjukkan bahwa regresi subset akan mencoba hingga 19 variabel independen dalam satu model. Lalu untuk perintah summary regresi memberikan ringkasan hasil dari regresi subset yang dilakukan, termasuk informasi tentang model terbaik yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, serta informasi tentang model-model alternatif. Dan ini berdasarkan objek Rex Sumari mesti ringkasan hasil dari subset atau dapat menggunakan Rex Sumari untuk melihat dan menganalisis hasilnya lebih lanjut seperti mengesah model terbaik, dari sensitif evaluasi untuk setiap model atau membuat foto memvisualisasikan kriteria pemilihan model seperti BIC atau IC terhadap beberapa dimasukkan dalam model. Kita akan perintah name sedang kurung Rex titik Sumari. Ini adalah contoh-contoh pengajuan uji terhadap regresi subset terbaik ya, which LSI, RSS, adjusted Aqua, CP, BIC, offset, dan OBJ. Ini adalah penjelasannya. Ya, kita akan menunjukkan hasil regresi summary kesimpulan dari subset terbaik ini menggunakan uji LSQ. LSQ bakal semakin bagus hubungannya ketika nilainya semakin tinggi. Yang ini bukan tingkatan SQL pada saat variabel ditambahkan masukkan dalam model, dengan SQL yang lebih tinggi dianggap lebih baik dalam menjaga reduksi dalam data. Namun kalau diingat bahwa penambahan variabel tambahan juga merupakan overfitting, di mana model yang terlalu disesuaikan dengan data pelatihan kehilangan kemampuan untuk generalisasi ke data baru. Dan kasus ini nilai SQL terus meningkat seiring tambah variabel hingga mencapai 0,54 dan kalau nilai SQL tertinggi data bahkan ketika semua kolom dihubungkan dengan salary. Yang kita akan membuat plot menggunakan perintah plot frow C22 untuk melakukan uji grafik terhadap uji RSS dan adjusted L quadrat dengan type 1 dengan X-nya itu jumlah variabel dan nilainya adalah nama ujinya. Kita lihat kalau untuk LS nilainya semakin banyak variabel semakin menurun, sedangkan untuk adjusted R kuadratnya itu semakin banyak variabelnya semakin menurun. Dan kita akan dipilih menggunakan fungsi with max x summary adjusted R2. Jadi kalau kita menggunakan adjusted R kuadrat didapat pada kolom 11. Perintah Back Summary S2 mengambilkan indeks dari nilai tertentu dalam vektor adjustment S2 yang berisi nilai adjustment S class untuk setiap model yang dihasilkan oleh Gaussian set. Dalam hal ini, indeks yang dikembalikan adalah 11. Di model ke-11 dalam rangkaian model yang dihasilkan dari regresi subset memiliki nilai adjustment tertinggi antara semuanya dengan dua model 9 dan 10 model terbaik dalam platform untuk melakukan variasi data tanpa update. Jika bagi plot grafiknya terlihat pada variabel 11 beri titik merah. Selanjutnya kita membuat plot ketika kita menggunakan kunci CP. Dan dapat hasilnya itu semakin menurun itu semakin baik. Buat yang sekarang plot CP terhadap jumlah variabel dalam model exploit dan variabel dalam model 90 itu CP. Mas CP dengan metode evaluasi yang dapat menentukan model paling cocok dalam regresi subset nilai CP penilaian yang mengukur seberapa baik model prediksi data baru dengan memperhitungkan trade-off antara bias dan varias. Dan CP yang lebih rendah menunjukkan model baik dengan CP memiliki jumlah variabel di dalam model dan nilai yang ideal. Garis yang dihasilkan adalah garis yang menunjukkan penurunan simpul kumpas dengan tambah jumlah variabel dalam model. Mungkin atau model dengan nilai CP yang paling tinggi, bahwa model tersebut paling baik untuk disesuaikan dengan bahan tanpa kritik. Dan bagi dalam kemungkinan cara berbagai model yang dihasilkan dari garis subset atau memilih model paling sesuai dengan kriteria evaluasi yang relevan. Dengan nilai CP yang paling rendah. Dan ketika nilai CP yang rendah, variabel total yang harus ada terhadap independennya itu 10 variabel terhadap dependen salary. Soalnya kita akan membuat plot untuk uji BIC. Didapat hasilnya
Semakin rendah nilai BC-nya, maka semakin baik dalam prediksi model data. Dapat hasil yang paling rendah yaitu 6 yang ditandai dengan warna titik merah. But and sama plot Bayesian information creation ada dua variabel dalam model di dalam sumbu kita memilih jumlah variabel dalam model dengan sumbu kita memilih nilai BC. Bayesian information creation adalah salah satu teknik metrik evaluasi yang digunakan untuk memilih model yang paling cocok dalam prediksi sukses. BC adalah ukuran untuk mengukur kualitas relatif dan model berdasarkan trade-off antara kemampuan model untuk prediksi data dan kompleksitas model. Nilai BC yang lebih rendah menunjukkan model yang lebih baik. Akhirnya kita akan membuat nilai grafik plot semua ketika dimasukkan variabel hingga totalnya sebanyak 19 ketika kita menggunakan uji R2. Dapat hasilnya seperti ini. Untuk plot ini setiap kali memakai satu model dan sebanyak dengan penambahan variabel dan menggunakan lain juga penghapus variabel dan tinggi-tinggi semua menunjukkan berapa besar peningkatan SQ yang dicapai yang menambahkan variabel tersebut dalam model. Digunakan untuk memprosesi kontribusi relatif dari setiap variabel terhadap peningkatan SQ dalam model. Hal ini membantu dalam evaluasi pentingnya masing-masing variabel dalam menjelaskan variasi dalam data, serta dalam memilih model yang paling sesuai berdasarkan kriteria evaluasi yang relevan. Ini untuk adjust R kuadrat, untuk malloc CP, dan untuk EC. Dan ini kita membuat koefisien yang menghubungkan atau variabel independen dan variabel dependen dalam hal ini salary. Dalam model deteksi lebih cocok kita memprediksi salary berdasarkan nilai advat dan 5 variabel lainnya. Kita akan menggunakan koefisien yang sesuai untuk advat dan 5 variabel lainnya. Nilai koefisien menunjukkan berapa besar perubahan dalam salary yang diharapkan ketika nilai 6 variabel bertambah satu satuan dengan pertahankan nilai variabel lainnya tetap didapat salahnya yang 91,51197,981 akibatnya minus 1,885 isinya 7,6043976 lossnya 3,6976468 seri IP-nya 0,499 dan efisien lunas minus 12,9515338 dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Renta Siahaan dengan NIM 122450070. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu memilih model dengan menggunakan pendekatan validation set dan cross validation. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan perkiraan yang akurat dari kesalahan pengujian. Selanjutnya, untuk sintaks berikut dari set, sheet, hingga Hickers tes 1 bertujuan untuk perkenalkan, saya Renta Siahaan dengan NIM 122450070. Di sini perkenalkan, saya Renta Siahaan dengan NIM 1220. Perkenalkan, saya Renta Siahaan dengan NIM 122450070. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu memilih model dengan menggunakan pendekatan validation set dan cross validation. Hal ini berfungsi atau bertujuan untuk menghasilkan perkiraan yang akurat dari kesalahan pengujian. Selanjutnya, set dari sheet hingga NVMAX 19, ini yaitu regresi subset yang pada training set untuk memerintahkan the subset selection. Selanjutnya, test model, test match pasangan model sampai tes itu digunakan di banyak paket regresi untuk membangun model matriks X dari data. Selanjutnya, file errors.
yaitu untuk menjalankan loop untuk setiap ukuran I pada matriks X, mengekstrak koefisien dari eh, regresi base, regresi fit base untuk model terbaik dari ukuran itu untuk mengalihkannya ke dalam kolom yang sesuai dari matriks model uji untuk membentuk prediksi dan menghitung uji MSE. Dan ini merupakan hasilnya dari validasi error. Nah, yang dimana pada variabel Perkenalkan, saya Renta Syahaan dengan NIM 122450070. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami dari memilih model dengan menggunakan pendekatan validation set atau Perkenalkan, saya Renta Syahaan dengan NIM 122450070. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami memilih model dengan menggunakan pendekatan validation set dan cross validation. Hal ini bertujuan agar menghasilkan perkiraan yang akurat dari kesalahan pengujian. Selanjutnya untuk set 1 hingga NVMAX 19 yaitu regresi subset pada training set untuk memerintahkan best subset selection Nah, selanjutnya tes model matrix yaitu digunakan di banyak paket regresi untuk membangun model matriks X dari data. Selanjutnya val error atau validasi error hingga P kuadrat itu dengan menjalankan loop untuk setiap ukuran I di mana matriks mengekstrak koefisien dari regresi fit base untuk model terbaik dari ukuran itu, mengalihkannya ke dalam kolom yang sesuai dari matriks model uji untuk membentuk prediksi dan menghitung uji MPC-nya. Dan di sini dapatkan nilai validasi errornya. Selanjutnya untuk which mean validasi error, yaitu vektor yang digunakan untuk menyimpan nilai error validasi dari model-model yang dievaluasi dalam itu. Perkenalkan, saya Renta Syahaan dengan NIM 122450070. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu memilih model dengan menggunakan pendekatan validasi set dan cross validation, yang dimana bertujuan agar menghasilkan perkiraan yang akurat dari kesalahan pengujian. Di sini untuk set hingga NMAX 19 yaitu pada training set yang untuk memerintahkan best subset selection. Nah, selanjutnya ada test map model matrix yaitu digunakan di banyak paket regresi untuk membangun model matriks X dari data. Selanjutnya val errors atau validasi error itu menjalankan loop untuk setiap ukuran I matriks mengekstrak koefisien dari regresi fit base untuk model terbaik dari ukuran itu. Terus mengalihkannya ke dalam kolom yang sesuai dari matriks model uji untuk membentuk prediksi dan menghitung uji MSE. Selanjutnya validasi error. Nah, validasi error yang dapatkan ada bisa dilihat pada layar. Nah, yang dimana validasi error itu merupakan faktor yang digunakan untuk menyimpan nilai error validasi dari model-model yang dievaluasi dalam suatu proses analisis. Nah, dan telah didapatkan beberapa nilai error validasi seperti yang di layar. Nah, selanjutnya which mean validation error atau yang mana validasi error terkecil yang didapatkannya yaitu 7. Selanjutnya regressive base. Nah, hal ini bertujuan
untuk mengambil koefisien dari model regresi Rake-Feedback pada iterasi ke-10. Nah, itu kan D10. Yang bertujuan untuk melihat nilai-nilai variabel yang dipilih pada model tersebut. Selanjutnya ada prediksi Rake subsets. Nah, mendapatkan hasil intercept dan didapatkan juga hasil. Di sini kita mendapatkan hasil interceptnya, FD-nya, hitsnya, ox-nya, dan chatbed, acaran, CRB, QOX, dan divisionnya untuk regresi feedback dan koefisien regresi feedbacknya. Selanjutnya untuk KA sama dengan 10. Nah, ini digunakan untuk melakukan prediksi menggunakan model regresi hasil dari fungsi regresi subsets. Nah, ini mengambil model objek data baru dan ID model yang spesifik. Maka langkah termasuk menginstal formula model, membuat matriks model untuk data baru dan mengambil koefisien dari model, dan kemudian menerapkan prediksi menggunakan koefisien matriks model. Nah, selanjutnya ada mean CV errors dan didapatkan seperti yang di layar untuk 19. Nah, yang dimana ini min itu rata-rata, menghitung rata-rata dari setiap kolom dalam matriks CV errors yang mungkin berisi hasil error validasi silang untuk beberapa model atau iterasi. Hasilnya disimpan dalam variabel min CV errors yang memberikan gambaran tentang kinerja rata-rata dari model-model yang diuji pada proses validasi. Dan ini merupakan plot dari min CV errors tadi. Nah, ini mana membuat plot dari vektor min CVR dengan menggunakan line plot yang type PB dan menetapkan layout grafik menjadi satu baris dan satu kolom. Ini memberikan visualisasi dari nilai-nilai rata-rata error validasi silang dari model yang diuji dalam proses validasi silang. Selanjutnya untuk regresi base-nya didapatkan intercept hingga leguenya pada layar dapat dilihat. Nah, kode ini digunakan untuk menggunakan regresi subset untuk mengevaluasi semua kombinasi variabel prediktor terhadap variabel respons celery dalam dataset. Ini kan regresi base, reg subset celery data hitters NS19. Nah, dan kemudian koefisien regresi base yang 11 yang di bawah digunakan untuk mendapatkan koefisien model regresi pada iterasi ke-11 dari model yang dihasilkan. Ini memberikan informasi tentang kontribusi variabel-variabel terpilih terhadap prediksi celery pada iterasi ke-11. Nah, selanjutnya Ridge Selection dan Lasso, yang dimana X model matrix dan Y hitter celery, yang mana model X dibuat dari variabel prediktor dalam dataset hitters seperti yang saya bilang tadi, dan sementara untuk variabel respons celery disimpan dalam variabel Y. Maka ini mempersiapkan data digunakan dalam pemodelian regresi. Nah, selanjutnya ada yang pertama itu Ridge Regression. Nah, adapun library yang digunakan yaitu GL and Math dan selanjutnya ada grid sama 10 pangkat C 10 min 2 dengan length 100 dan reach dengan reach mode GL and Math dimana X, Y, alpha sama dengan 0 dan lambda sama dengan grid. Yang dimana kode ini digunakan untuk membangun model regresi ridge
Dengan menggunakan metode JLNet, variabel prediktor X dan variabel responnya disesuaikan dengan model dengan kompleksitas model diatur oleh serangkaian nilai lambda yang dihasilkan secara logaritmik dari 10 pangkat 10 hingga 10 pangkat minus 2. Nah, 10 pangkat minus 2, model yang dihasilkan dapat disimpan dalam objek rich mode, untuk digunakan dalam analisis selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada dimensi Coif-Ridge mode, yaitu untuk mencari dimensi dari koefisien model regresi Ridge, dan didapatkan dimensinya itu 20 dan 100. Selanjutnya ada Ridge.lambda 50, yaitu kode ini untuk mengakses nilai lambda ke 50 dari model regresi Ridge yang telah dibuat sebelumnya dan disimpan dalam objek Ridge mode. Nah, dan dihasilkan nilai lambdanya 11.497,57. Selanjutnya ada Coif-Ridge mode untuk 50. Ini Ridge mode tadi untuk lambda. Selanjutnya ini untuk koefisiennya Ridge 50 ya. Nah, perintah ini untuk mengambil koefisien model regresi Ridge yang terkait dengan nilai lambda ke 50, ini ke 50. Dan dapatkan intercept hingga new unit. Nah, selanjutnya SQR sum for Ridge mode minus 1,50,2. Nah, analisis ini, kode ini menghitung norma dari L2 dari koefisien model regresi Ridge untuk lambda ke 50 dan dihasilkan sebesar 6,360612. Selanjutnya Ridge mode dengan lambda 60. Kode ini untuk mengakses nilai lambda yang ke 60 dari model regresi Ridge yang telah dibangun sebelumnya dan didapatkan sebesar 705,484802. Jadinya Coif-Ridge mode 60. Nah, ini hasilnya. Mengambil koefisien model regresi yang terkait dengan nilai lambda ke 60, dan ini memberikan informasi tentang kontribusi relatif dari setiap variabel terhadap prediksi dalam model regresi Ridge dengan kompleksitas yang ditentukan oleh lambda yang ke 60. Nah, selanjutnya ada SQR sum Coif-Ridge yang 160 pangkat 2, yang yaitu dengan menghitung norma seperti yang tadi, menghitung 50, ini untuk 60 dan didapatkan hasilnya 57,11001. Dari sini kita dapat lihat semakin besar nilai norma untuk L2-nya, semakin kompleks modelnya. Selanjutnya untuk prediksi right mode, ini kita dapat melihat hasilnya dari intercept hingga new ligand juga. Nah, hal ini untuk melakukan prediksi koefisien model regresi Ridge dengan memilih parameter penalti lambda yang sesuai dengan argumen S-nya sama dengan 50. Nah, menentukan nilai lambda yang digunakan dalam prediksi dan tipe koefisien menunjukkan bahwa prediksi akan menghasilkan koefisien model. Hasilnya adalah 20 baris pertama dari prediksi koefisien model regresi untuk 20 variabel. Ini memberikan estimasi koefisien dari model regresi Ridge yang disesuaikan dengan lambda yang telah ditentukan. Selanjutnya set sampai Y-test sama Y-test, yaitu kode tersebut untuk mengatur benih untuk menghasilkan hasil yang dapat direproduksi, yang dimana train sama sampel memilih sampel acak sebesar setengah dari jumlah baris dalam data X untuk subset latihan tes. Nah, selanjutnya Ridge mode JLNIC yang didapatkan sebesar 142.199,2.
yang dimana pada kode ini untuk membangun model regresi rich dengan menggunakan subset pelatihan X-train dan Y-train dengan grid nilai lambda yang telah ditentukan prediction. Nah, melakukan prediksi menggunakan model regresi rich yang telah dibangun pada subset pengujian X-test dengan menggunakan nilai lambda keempat, anak keempat, dan main rich prediction Y-test pangkat 2 yaitu menghitung rata-rata dari kuadrat selisih antara nilai prediksi dan nilai aktual dari subset pengujian. Ini memberikan ukuran dari seberapa baik model rich memprediksi nilai target dari pada tabel pengujian. Nah, dan di sini kita dapat menghasilkan nilai dari MSC-nya yaitu 142.000 tadi, 142.199 yang dapat juga dilakukan perhitungan MSE tadi dengan ini tadi. Nah, selanjutnya ada min Y train Y test kuadrat. Ini juga mendapatkan hasil yang sama dengan memasang model regresi rich dengan nilai lambda yang sangat besar. Nah, selanjutnya ada rich prediction prediksi dan didapatkan nilainya sebesar dengan min atau rata-ratanya sebesar 224.669,8. Dan ini untuk sheet set untuk plotnya dapat dilihat. Ini untuk baseline-nya 326,0828, terus untuk rich spread-nya dengan rata-rata atau min-nya 139.856,6. Terus untuk prediction-nya dari 1 hingga 20 untuk X-nya baseline dengan Taipei coefficient dan di mana X dan Y alpha sama dengan 0 dan dapat dilihat bahwa nilai intercept itu 383120 hingga new Liguannya itu 9,124,124,877. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman-teman. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Davian Zaka Lutfi dengan NIM 122450133. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu tentang lasso. Pada kode berikut digunakan lasso.mod sama dengan Gleeman, ini mana Gleeman digunakan untuk membangun model regresi dengan metode lasso. Selanjutnya terdapat X-train, merupakan subset dari data prediktor untuk data pelatihan. Lalu terdapat Y-train yang merupakan subset dari data respon untuk data pelatihan. Selanjutnya digunakan alpha sama dengan 1, merupakan parameter alpha yang menentukan jenis penalti. Ketika alpha sama dengan 1, ini berarti kita menggunakan lasso. Selanjutnya terdapat lambda sama dengan grid. Pada parameter lambda merupakan tingkat penalti dan grid merupakan vektor yang berisi serangkaian nilai lambda yang akan dievaluasi selama proses penelitian. Lalu kita dapat membuat plot dari model yang telah dibuat dengan menggunakan plot buka kurung lasso.mod. Berikut merupakan outputnya. Pada kode selanjutnya di sini digunakan set.set buka kurung 1. Ini digunakan untuk mengatur set dalam R yang memastikan bahwa hasil diperoleh dapat diproduksi. Lalu digunakan cv.gleeman yang digunakan untuk melakukan validasi silang pada model lasso. Selanjutnya terdapat X-train yang merupakan subset dari data prediktor
untuk data pelatihan. Lalu terdapat getRain merupakan subset dari data respon untuk data pelatihan. Selanjutnya digunakan alpha sama dengan 1 yang merupakan parameter alpha yang menentukan jenis penalti. Ketika alpha sama dengan 1, ini berarti kita menggunakan lasso. Selanjutnya digunakan plot buka kurung gv.out. Ini digunakan untuk membuat plot hasil dari validasi silang. Hasil dari plot akan menampilkan plot yang menunjukkan kesalahan prediksi rata-rata misclassification error berdasarkan log lambda. Dapat kita lihat pada outputnya, pada log 4 terdapat peningkatan yang sangat signifikan. Pada kode selanjutnya terdapat baseLam yang dimana digunakan untuk menyimpan nilai lambda terbaik yang diperoleh dari validasi silang. Lalu terdapat gv.out$lambda.min mengembalikan nilai lambda yang memberikan kesalahan prediksi terendah selama validasi silang. Lalu terdapat predicted buka kurung lambda.mod, s sama dengan baseLam, new x sama dengan x test digunakan untuk membuat prediksi menggunakan model lasso dengan nilai lambda terbaik untuk data pengujian. Selanjutnya terdapat mean buka kurung lasso.predminY.test pangkat 2. Kode ini digunakan untuk menghitung mean square error antar prediksi dan nilai respon yang sebenarnya untuk data pengujian, dan didapat nilainya sebagai berikut. Pada kode selanjutnya, terdapat Gleeman yang digunakan untuk membangun model regresi dengan metode lasso, dengan X sebagai data prediktor dan Y sebagai data respon. Lalu digunakan juga alpha sama dengan 1 yang digunakan untuk menentukan jenis penalti. Ketika alpha sama dengan 1, ini berarti kita menggunakan lasso. Lalu terdapat lambda sama dengan grid. Pada parameter lambda merupakan tingkat penalti dan grid merupakan vektor yang berisi serangkaian nilai lambda yang akan dievaluasi selama proses penelitian. Selanjutnya terdapat predicted buka kurung out, type sama dengan coefficient, s sama dengan baseLam digunakan untuk memprediksi koefisien model dengan menggunakan nilai lambda terbaik dari model lasso yang telah dibuat sebelumnya dengan 1.220 yang merupakan untuk membatasi hasil ke 20 baris pertama yang memungkinkan berarti 20 koefisien dengan nilai absolut tertinggi. Lalu pada lasso.coef untuk menampilkan koefisien model lasso yang telah dihitung. Hasil dari lasso.coef akan menampilkan 20 koefisien teratas dari model lasso. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.